Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Ya, ini adalah satwa lindung. Satwa lindung yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 99. Oleh karena itu harapan kita semua, harapan kami pelaksanaan festival ini teruslah ditingkatkan, teruslah diinovasi sehingga makin tahun makin ke depan kualitasnya meningkat. Selamat pagi dari kawasan puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Kota Bau-Bau amankan puluhan ekor burung kakak tua ilegal di atas kapal. Festival Perairan Kota Bau-Bau tahun 2023 diharap menjadi titik awal bangkitnya sektor pariwisata sekaligus menjadi stimulus geliat ekonomi pasca pandemi COVID-19. Inilah Warta Kepton pagi ini, selengkapnya Jumat 27 Oktober 2023 bersama saya, Laude Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Kota Bau-Bau mengamankan puluhan ekor burung kakak tua ilegal di atas kapal. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Resort Kota Bau-Bau bersama lintas sektor mengamankan puluhan ekor burung di atas KM Kapulu di Pelabuhan Murhum. Anak burung yang dilalu lintaskan tersebut tidak memiliki dokumen sehingga terpaksa disita petugas setempat 6 Oktober malam. Saat proses pemeriksaan di atas kapal, petugas tidak menemukan pemilik barang sehingga pihak BKSDA mengamankan seluruh satwa yang dilindungi undang-undang tersebut. Puluhan anak burung itu terdiri dari 20 ekor kakatua jambul kuning dan 4 ekor anak burung nuribayan. Sayangnya setelah proses serah terima dan perawatan di BKSDA, 4 diantaranya mati sehingga tersisa 20 ekor. Kepala Resort KSDA Bau-Bau Alisman mengatakan awalnya mendapatkan informasi keberadaan burung ilegal itu oleh masyarakat. Benar saja saat diperiksa bibit burung tersebut tidak memiliki dokumen lengkap. Ya, ini adalah satwa lindung. Satwa lindung yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 99 tentang keanekaragaman jenis satwa. Juga di atas kapal itu sumber barang ini saat kita temukan di atas kapal itu berasal dari Kepulauan Aru, Dobo yang masuk wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku, sehingga dalam proses translokasi ini akan dikembalikan ke sana di BKSDA Maluku. Pihak keamanan menduga burung-burung tersebut berasal dari Kepulauan Dobo, ibu kota dari Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, dan hendak dilalu lintaskan ke Pulau Jawa. Seluruh satwa tersebut kini berada di kantor pos konservasi sebelum akhirnya dikembalikan ke daerah asal wilayah kerja BKSDA Maluku menggunakan kapal laut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Festival Perairan Kota Bau-Bau tahun 2023 diharapkan menjadi titik awal bangkitnya sektor pariwisata, sekaligus menjadi stimulus geliat ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter Hairul Mulko. Sehingga betul-betul menjadi daya tarik wisata khususnya di kawasan Kepulauan Buton ini. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau kembali menggelar Festival Pesona Perairan tahun 2023 yang dipusatkan di Limbo Wisata Bungi, tepatnya di areal Terminal Lakologo. Kegiatan yang berlangsung pada 26 sampai 29 Oktober 2023 itu resmi dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Aswad pada Kamis pagi. Event pariwisata tahunan ini dibuka dengan penampilan tari kolosal oleh 130 orang anak dari kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Lakologo. Dalam sambutannya, Laude Aswad berharap Festival Pesona Perairan tahun ini menjadi titik awal kembalinya sektor pariwisata di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi stimulus bergeliatnya perekonomian pasca pandemi COVID-19.
Oleh karena itu harapan kita semua, harapan kami pelaksanaan festival ini teruslah ditingkatkan, teruslah diinovasi sehingga makin tahun makin ke depan kualitasnya meningkat sehingga betul-betul menjadi daya tarik wisata khususnya di kawasan Kepulauan Buton ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi mengatakan digelarnya festival perairan ini menjadi semangat untuk membangkitkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mengangkat potensi pariwisata, ekonomi kreatif, melestarikan budaya, meningkatkan angka kunjungan wisata, meningkatkan devisa dan pertumbuhan ekonomi lokal yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja utama dari Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau. Festival tahun ini akan dimeriahkan dengan aktivitas dan kegiatan, yaitu tadi kita mulai dengan penanaman pohon atau bunga, tentu kolaborasi juga dengan teman-teman Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga sampai kapan dia bisa bertahan. Senam massal, tarian kolosal, kemudian menyusul parade hias, ada fishing turnamen yang akan dilepas besok, dan festival komunitas yang kita pusatkan di Kota Mara. Agenda keseluruhan rangkaian kegiatan ini 4 hari akan ditutup dan puncaknya tanggal 29 malam di Kota Mara. Idrus Taufik Saidi menyebutkan dipilihnya Limbo Wisata Bungi karena masuk dalam 300 desa terbaik se-Indonesia dalam ajang Anugerah Desa Wisata tahun 2023. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Kementerian Perhubungan terus memacu proyek pengalihan pengelolaan Pelabuhan Merhum Bau-Bau melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Tapi sekarang masih on the track KPPU. Kementerian Perhubungan terus memacu proyek pengalihan pengelolaan Pelabuhan Merhum Kota Bau-Bau ke Badan Usaha Pelabuhan lewat skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Saat ini Pelabuhan Merhum masih dikelola Kemenhub melalui Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau Jasra Yuzi Irawan mengatakan, hingga saat ini progres KPBU Pelabuhan Merhum masih on the track. Hanya saja diakui Jasra, dari 9 badan usaha yang sudah mengajukan penawaran untuk mengelola Pelabuhan Merhum, belum semua menunjukkan minat yang tinggi. Kendala ini saat ini dari 9 tenan yang mengajukan penawaran, itu belum semuanya itu yang 100% sangat minat gitu loh. Jadi kayak mau, tapi kok apakah masalah anggaran, masalah nanti konsesinya seperti apa kan juga nggak tahu kan. Tapi sekarang masih on the track KPPU. Namun demikian kata Jasra, saat ini proyek KPBU Pelabuhan Merhum masih terus berproses di Kemenhub. Saat ini masih tahap harmonisasi dan dijadwalkan proses lelang akan dilakukan awal bulan November ini. Jasra menjelaskan Kemenhub menempuh skema KPBU untuk mengembangkan Pelabuhan Merhum karena saat ini anggaran pemerintah sangat terbatas. Nantinya dengan skema KPBU, kata Jasra, badan usaha yang akan mengelola Pelabuhan Merhum berkewajiban untuk membangun sarana pelabuhan seperti dermaga, lapangan penumpukan ataupun gudang, serta sejumlah sarana lainnya yang dibutuhkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Jelang pemilu, Kapolres Bau-Bau menghimbau seluruh masyarakat di wilayah hukumnya menjadi pemilih cerdas dan tidak terprovokasi dengan isu sara. Selengkapnya dilaporkan reporter kembali Wode Nurliani. Pemilihan umum tak sampai 6 bulan lagi, tepatnya pertengahan Februari 2024 mendatang. Menghadapi pesta demokrasi, Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk menghimbau seluruh masyarakat di wilayah hukumnya menjadi pemilih cerdas. Dikatakan AKBP Bungin,
Menjelang pemilu diharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu sara yang dapat memecah belah bangsa dan merusak tatanan demokrasi demi pemilu damai 2024 nanti. Menurut Kapolres, pemilih cerdas merupakan pemilih yang mampu memberikan kontribusi kepada daerah yang tentunya akan menentukan masa depan bangsa ini. Pemilih cerdas juga memiliki rasa solidaritas dalam memberikan hak pilihnya pada pemilu 2024 nanti dengan memilih partai politik dan kandidat berintegritas. Himbauannya agar masyarakat dapat memilih secara cerdas dan tidak gampang terprovokasi oleh isu-isu sara atau isu-isu yang provokatif untuk mengganggu jalannya pemilu 2024 ini. Selain meminta masyarakat terhadap jajarannya, Kapolres menekankan netralitas. AKBP Bungin menjamin netralitas seluruh personil Polres Bau-Bau dalam pemilu 2024, sebab selain menjadi atensi Kapolri, juga menjadi imbauan Kapolda Sultra secara berjenjang kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek di wilayah hukum Polda Sultra. Berjenjang kami tetap ditegaskan bahwa Polri netralitas itu dikedepankan, dan juga dihimbau kepada rekan-rekan juga di lapangan agar hati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan, khususnya dalam tindakan hukum. Harus mengedepankan berkoordinasi dengan Bawaslu. Netralitas Polri dalam pemilu merupakan kunci utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses demokrasi di daerah. Dalam suasana pesta demokrasi, tugas utama Polri juga memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai, dan adil tanpa campur tangan politik. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Polres Buton siap mengawal jalannya pemilihan umum 2024. Selengkapnya mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau kembali, Hairul Mulku. Pengamanan pemilu kita sudah ada norma ya, tahapan-tahapan yang dilakukan, mulai rapat koordinasi, kita melakukan pengecekan. Jajaran Kepolisian Resort Polres Buton, Sulawesi Tenggara telah bersiap mengawal jalannya pemilu 2024, pemilu yang aman dan damai sesuai amanah konstitusi. Kapolres Buton AKBP Rudi Silean saat dikonfirmasi RRI di Pasar Wajo Kamis menyebutkan dalam operasi pengamanan pemilu atau dalam kepolisian disebut Operasi Mantap Brata Anoa 2023-2024, jajaran Polri sudah memiliki norma yang dipedomani menjadi rambu program kepolisian dalam mengawal pemilihan umum di tahun 2024, termasuk di wilayah kerja Polres Bau-Bau yang meliputi Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan. Pengamanan pemilu kita sudah ada norma ya. Namanya operasi pasti semua khusus, bro. Namanya makanya disebut dioperasikan, sasarannya, waktunya pasti sudah ada normatifnya itu, dan karena sudah ada renopnya kan, pasti sudah ada di tahapan, sudah diatur semua. Lebih jauh, Kapolres mengatakan dalam operasi Mantap Brata Anoa tersebut sudah dilakukan sejumlah tahapan, mulai dari tahap koordinasi baik di tingkat daerah maupun di Kepolisian Daerah Polda Sultra, FGD, dan dilakukan Sispam Kota. Tahapan-tahapan yang dilakukan, mulai rapat koordinasi, kita melakukan pengecekan peralatan, pengecekan personil, melakukan pelatihan di sini, baik juga di Polda dan sini kita lakukan gelar pasukan, sampai terakhir kemarin kita melakukan Sispam Kota, salah satu teknis. Diketahui simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota Polres Buton telah dilakukan pada Sabtu lalu yang dipusatkan di lapangan sepak bola Bana Bungi, Pasar Wajo. Dalam simulasi tersebut, Polres Buton bersama pihak terkait terlibat dalam serangkaian pengamanan untuk memberikan gambaran secara nyata bagaimana permasalahan yang dimungkinkan muncul ataupun terjadi di lapangan, sehingga nanti dalam tindakan kepolisian bisa melahirkan tindakan yang tepat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum kita berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Kota Bau-Bau mengamankan puluhan ekor burung kakak tua ilegal di atas kapal. Festival Perairan Kota Bau-Bau tahun 2023 diharap menjadi titik awal bangkitnya sektor pariwisata, sekaligus menjadi stimulus geliat ekonomi pasca pandemi COVID-19.
Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti program-program Radio Republik Indonesia Bau-Bau selanjutnya. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.